Pemirsa, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung tahun 2022. Nah, rentetan kasus hukum dan juga aksi kriminal terjadi tahun ini. Kami mau ajak Anda untuk melihat kembali kasus apa saja yang mencuri atensi publik dan juga menjadi perbincangan di tengah masyarakat sepanjang tahun 2022. Pemirsa, tentu kita masih ingat dengan fenomena Crazy Rich di Indonesia pada bulan Februari lalu. Kita lihat sejumlah anak muda terlihat sukses karena kita pikir punya segudang investasi. Mereka kerap kali memamerkan kekayaan ala sultan alias flexing di media sosial. Tapi belakangan ada dua anak muda yang justru harus berurusan dengan hukum karena tersandung dugaan kasus penipuan. Kira-kira kalau Tuhan ngerubah nasib gua kembali jatuh miskin gimana ya? Nih. Makanya Tuhan pun bingung mengambil keputusan, boy. Gak tahu dia mau diapain aku ini. Di sini saya akan berangkat dulu ke tempat cucian teman. Kalau ada nyamuk gitu kan pasti jalan, nanti masuknya ke sini, guys. Muda, harta, dan tahta. Slogan yang populer di awal 2022 sebagai gambaran anak-anak muda yang hidup bagaikan sultan. Bergelimang harta juga memiliki segudang perusahaan penghasil rupiah. Mereka berjuluk Crazy Rich dengan gaya hidup glamor dan kesuksesan mereka yang selalu menjadi konsumsi halayak karena dipamerkan di sejumlah media sosial. Namun nyatanya semuanya fana. Pada Februari 2022, sejumlah korban mendatangi kantor Mabes Polri membuat laporan mengenai penipuan binary option melalui aplikasi Binomo dengan kerugian korban mencapai 2,4 miliar rupiah. Kasus ini pun menyeret salah satu afiliat bernama Indra Kents. Influencer yang selalu pamer kekayaannya ini melakukan aksinya untuk meraup keuntungan dengan memperlihatkan cara bermain aplikasi Binomo yang sudah dimanipulasi, sehingga terlihat selalu menguntungkan. Sejumlah aset Indra Kents pun turut diamankan penyidik Barreskrim Polri, seperti sejumlah mobil mewah, jam tangan mewah, rekening bank pribadi, tanah, serta bangunan. Hingga akun media sosial dengan total kekayaan mencapai 57,2 miliar rupiah. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Indonesia. Sebagai seorang pria bertanggung jawab, tentunya saya akan patuh dan mengikuti semua proses hukum yang ada. Dan sekali lagi, terima kasih atas waktu kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, meskipun permintaan maaf sempat terucap, proses hukum terus berlanjut. Pengadilan Negeri Tangerang menyatakan Indra Kents terbukti bersalah kasus penipuan binary option melalui aplikasi Binomo. Majelis Hakim menjatuhkan vonis 10 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah. Rupa-rupanya, vonis hakim tetap membuat kecewa para korban Indra Kents. Pasalnya, putusan Majelis Hakim menyatakan seluruh aset milik Indra Kents diserahkan kepada negara, bukan ke mereka para korban. Kembalikan hak korban. Jangan sampai penipu dramatisir Indra Kusuma. Penjarakan Indra Kusuma. Kami sangat kecewa dengan keputusan hakim, ya, karena beliau menyatakan bahwa itu ditarik ke negara dan yang mana negara tidak punya hak sama sekali. Kami meminta hak korban dikembalikan. Selain Indra Kents, kasus serupa juga terjadi pada Doni Salmanan, seorang influencer asal Kota Kembang.
Doni dilaporkan oleh para korbannya ke Barreskrim Polri terkait penipuan aplikasi trading Quotex. Dalam proses penyidikan, Barreskrim Polri pun turut menyita sejumlah barang bukti aset milik Doni Salmanan yang nilainya tak kalah fantastis, diperkirakan mencapai 64 miliar rupiah. Proses hukum Crazy Rich asal Bandung itu pun berakhir antiklimaks. Hakim Pengadilan Negeri Balai Bandung menjatuhkan vonis kepada Doni Salmanan dengan hukuman penjara 4 tahun dan denda 1 miliar rupiah, subsidi 6 bulan penjara. Vonis itu pun jauh lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum sebelumnya, yakni hukuman 13 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah, subsidi 1 tahun penjara. Hanya itu, hakim juga membebaskan Doni Salmanan dari tuntutan ganti rugi kepada korban sebesar 17 miliar rupiah. Kita ke kasus hukum lainnya, melibatkan oknum Korps Tribrata. Institusi penegak hukum ini kembali menjadi sorotan publik dengan adanya dugaan skenario palsu aksi baku tembak antar polisi. Namun lagi-lagi pemirsa, belakangan terungkap cerita tembak-menembak itu hanya merupakan karangan belaka dari seorang jenderal polisi bernama Ferdy Sambo, diduga untuk menutupi perbuatan kejinya. Namun semua itu terlepas dari apa yang telah dilakukan saudara Yosua kepada istri dan keluarga saya. Aku saya pada saat dia kasih tahu ke saya itu di Saguling, pikiran saya tuh saya akan sama kayak almarhum juga yang mulia. Yang juga tak kalah menyita perhatian publik adalah kasus polisi membunuh polisi. Tak tanggung-tanggung, pelakunya adalah seorang jenderal bintang 2 polisi yang saat itu menjabat Kepala Divisi Propam Polri. Ya, kasus pembunuhan Brigadir J yang diotaki atasannya sendiri, Ferdy Sambo. Peristiwa ini terjadi pada Juli 2022. Akal bulus Ferdy Sambo untuk menutupi perbuatan kejinya membunuh ajudannya sendiri dengan mengarang cerita adanya aksi saling tembak di rumahnya di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan. Aksi itu pun disebut Sambo melibatkan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat sebagai korban dan Richard Eliezer sebagai pelaku penembakan. Berdasarkan penyidikan awal, pihak kepolisian menyimpulkan baku tembak terjadi karena adanya dugaan pelecehan terhadap istri mantan Kadif Propam, yakni Putri Chandrawati oleh Yosua Huta Barat. Mendengar hal itu, pihak keluarga korban tak lantas percaya begitu saja. Keluarga berkeras Brigadir Yosua tewas karena dibunuh. Bukan tak berdasar, keluarga menemukan luka-luka tak wajar di tubuh jenazah Yosua. Lebih-lebih, keluarga awalnya tak diperbolehkan melihat jenazah Yosua yang tersimpan di dalam peti. Kecurigaan pun semakin mengemuka. Belakangan, fakta baru pun terungkap. Richard Eliezer, sang eksekutor, mengaku ia melakukan perbuatannya atas perintah Ferdy Sambo. Barreskrim Polri pun akhirnya menetapkan Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, Ricky Rizal, dan Richard Eliezer sebagai tersangka kasus pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Huta Barat. Sambo juga diduga melakukan tindakan perintangan penyidikan melalui sejumlah skenarionya bersama dengan Irfan Widianto, Hendra Kurniawan, Arif Rahman Arifin, Cuk Putranto, Agus Nur Patria, dan Baikuni Wibowo. Atas perbuatannya itu, Komisi Kode Etik Polri pun memutuskan pemberhentian dengan tidak hormat kepada mereka. Dan tim sus
telah memutuskan untuk menetapkan Saudara FS sebagai tersangka. Bisa ulangi, tim sus telah menetapkan Saudara FS sebagai tersangka. Proses hukum pun terus berlanjut, dimulai dari olah TKP di 3 lokasi hingga proses hukum dalam persidangan. Aksi saling bantah dan uji kesaksian serta kebenaran dilakukan para saksi maupun terdakwa hingga saat ini. Hal ini dilakukan untuk mengungkap tabir kematian dari Nofriansyah Yosua Huta Barat. Kalaulah saksi menyampaikan bahwa saya minta menghajar, kemudian saksi melakukan atau menerjemahkan itu perintah penembakan dari saya akan bertanggung jawab. Tapi kita berdua yang bertanggung jawab. Pas dia lagi mundur-mundur yang dia agak sedikit merendang, langsung gak kayak bilang, "Woi, kau tembak," kan saya sepentingkan. "Woi, kau tembak cepat." Saya langsung keluarkan senjata. "Cepat, kau tembak," langsung tembak yang mana. Pemirsa, peristiwa kelam yang menjadi tragedi paling buruk dialami dunia sepak bola Indonesia. Miris pemirsa, ratusan jiwa melayang di Stadion Kanjuruhan usai laga Aram FC kontra Persebaya. Sejumlah tersangka telah ditetapkan buntut dari tragedi ini. Tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang pasca Arema FC menjamu Persebaya Surabaya merupakan peristiwa pahit dalam kancah sepak bola nasional. Bagaimana tidak, peristiwa itu menyebabkan 135 nyawa orang melayang. Tragedi itu terjadi usai rentetan gas air mata yang ditembakkan polisi ke arah Tribun Selatan akibat adanya kericuhan. Lagi-lagi, kepolisian kembali menjadi tertuduh. Silang pendapat pun terjadi. Buntut dari tragedi ini, Presiden Joko Widodo membentuk Tim Gabungan Independen Pencari Fakta atau TGIPF. Komnas HAM serta Polri juga menginvestigasi penyebab serta siapa pihak yang bertanggung jawab akan insiden ini. Hasil penyidikan Polri sudah menetapkan 6 orang tersangka terkait peristiwa itu. Sementara itu, TGIPF pun mengungkapkan hasil investigasinya yang mana salah satu rekomendasinya meminta seluruh pengurus PSSI termasuk anggota Komite Eksekutif atau EXCO untuk mengundurkan diri. Di sisi lain, Komnas HAM menyatakan tragedi Kanjuruhan merupakan pelanggaran HAM yang terjadi akibat tata kelola penyelenggaraan pertandingan yang tidak memperhatikan prinsip dan norma keselamatan serta keamanan. Meski demikian, para korban merasa penanganan kasus ini masih dianggap belum mengedepankan keadilan. Beberapa langkah pun dilakukan demi mendapat keadilan. Mulai dari aksi demo besar-besaran, melakukan otopsi ulang para korban, hingga mendatangi beberapa instansi terkait seperti Barreskrim, KPAI, dan juga Komnas HAM. Kami tunggu sampai malam hari tidak ada kabar. Artinya tidak ada keputusan apakah laporan yang kami ajukan ini diterima atau ditolak atau bagaimana, tidak ada kejelasan. Menuntut pertanggungjawaban moral seluruh jajaran PSSI dalam kurung mundur jabatan saat ini. Kejujuran, terbukaan, bahwa keadilan buat anak saya, Natasha dan Naila. Mereka gimana mas? Dibantai mas.
diracun ini wajahnya tuh hitam-hitam, si Tasya itu keluar darah. Gimana lihat, Pak? Jelang penghujung tahun, ratusan jiwa juga melayang. Kali ini, anak-anak yang menjadi korban akibat penyakit gagal ginjal akut progresif atipikal. Penyebabnya, ada perusahaan farmasi yang nakal yang bermain-main dengan kandungan obat sirup hingga merenggut nyawa orang lain. Gugatan perdata dan juga pidana juga dilayangkan para korban atas dugaan kelalaian ini. Dia bilang, sakit ini, mana yang sakit? Sini, katanya, sini sekali. Aku, saya tidak tahu kalau dia tuh apa, saya tidak pernah, tidak ngerti. Pernah dari semua dipindahkan. Sejumlah anak menjadi korban dari penyakit misterius pada awal Agustus 2022. Dalam waktu singkat, jumlah kematian pada anak juga terus meningkat. Belakangan, pada Oktober 2022, diketahui ratusan anak tersebut menderita gangguan ginjal akut progresif atipikal. Kementerian Kesehatan menerima laporan adanya lonjakan jumlah kematian akibat penyakit gagal ginjal akut pada anak dari beberapa rumah sakit dan Ikatan Dokter Indonesia atau IDI. Belakangan, Kemenkes menduga bahwa gagal ginjal akut disebabkan oleh konsumsi obat mengandung etilen glikol atau EG dan dietilen glikol atau DEG murni. Kandungan ini biasanya terdapat pada obat sirup. Atas hal tersebut, Kemenkes meminta masyarakat agar menghentikan sementara penggunaan obat sirup pada anak. Meski begitu, korban tetap berjatuhan. Tercatat, total ada 324 kasus terjadi di 27 provinsi dengan korban jiwa mencapai 200 anak hingga Desember 2022. Nah, cemaran itu yang mengandung senyawa kimia berbahaya seperti etilen glikol atau dietilen glikol atau etilen glikol butyl ether. Akhirnya Kemenkes pun membentuk tim penyelidikan yang terdiri dari IDA, Kemenkes dan dokter-dokter di Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo atau RSCM. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM pun dilibatkan untuk meneliti obat sirup yang beredar di pasar. Sebab saat kasus ini mencuat, BPOM menjadi salah satu pihak yang paling disorot karena merupakan leading sektor dalam pengawasan obat dan makanan. Selain BPOM, kepolisian dari Barreskrim Polri juga turut digandeng untuk menelusuri ada tidaknya tindak pidana dalam kasus yang memakan banyak korban jiwa ini. Tak perlu waktu lama, BPOM bersama Barreskrim Polri menjerat 6 perusahaan farmasi yang memproduksi obat sirup dengan kadar cemaran EG/DEG yang melebihi ambang batas aman. 6 perusahaan itu kini sudah dicabut izin edarnya. Pemeriksaan tersebut patut diduga telah terjadi tindak pidana, yaitu pertama, memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dan tak berhenti di situ, para keluarga korban kadu kehilangan anak-anak tersayangnya. Mereka melakukan gugatan class action kepada Kementerian Kesehatan, BPOM, dan 7 perusahaan farmasi. Para korban menuntut ganti rugi atas penderitaan yang mereka alami karena kasus ini. Mereka menuntut 2 miliar rupiah lebih per orang meninggal dan 1 miliar rupiah per orang sakit. Selain perdata, ada pula keluarga korban yang mengajukan gugatan pidana terhadap para pihak yang saat ini belum dijerat oleh Barreskrim Polri. Para keluarga korban menilai BPOM lalai membiarkan obat sirup yang mengandung cemaran berbahaya bisa beredar, bahkan hingga dibiarkan dikonsumsi. Sementara Kementerian Kesehatan dinilai tak tanggap hingga korban terus berjatuhan yang jumlahnya mencapai 200 anak. Kini, kasusnya masih berlanjut. Para orang tua korban juga meminta bantuan Komnas HAM agar Kemenkes dan BPOM bertanggung jawab atas isu kemanusiaan ini.
Itulah tadi ulasan kasus hukum dan juga aksi kriminal yang terjadi sepanjang tahun 2022. Tentu kita berharap kasus serupa tidak terulang lagi dan kasus yang belum selesai bisa diusut tuntas di tahun depan. Saya Stefanie Ginting, sampai jumpa di tahun 2023.